Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Vika Andriani dengan NIM 1910105001 dari Prodi D3 Kebidanan semester 3 Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh Muhammadiyah dari lingkungan sekitar saya yang kebetulan saya mewawancarai beliau, saudara Hafiz Malik Hakim. Untuk deskripsi singkatnya, Hafiz Malik Hakim merupakan tokoh Muhammadiyah yang aktif dalam bidang kemuhammadiyahan yang bergerak di bidang pendidikan. Untuk kutipan yang terkenal dari tokoh ini, yakni kamu boleh saja haus jiwa, tetapi tidak untuk akal dan juga batinmu. Jikalau kamu berbuat sesuatu, maka gunakanlah akal dan juga batinmu untuk melakukannya. Untuk ringkasan biografi, ini beliau Hafiz Malik Hakim, tempat tanggal lahirnya di Boyolali 9 April 2001, wilayah tinggalnya di Penggung, Boyolali, pendidikan kuliah, profesinya sebagai mahasiswa, dan kiprah di persyarikatan, yaitu bergerak dalam dunia pendidikan karena Muhammadiyah menjadikan pendidikan sebagai salah satu bentuk perjuangan bangsa. Bidang yang paling cepat berkembang adalah bidang pendidikan. Baginya, dengan adanya pendidikan yang layak akan dapat membantu mereka untuk memiliki pola pikir yang rasional. Kemudian untuk orang tuanya, beliau adalah Ibu Setiadiningsih dan juga ayahnya bernama Triyono. Untuk gambaran umum, yakni beliau adalah orang yang patuh dalam agama. Sejak masih sekolah, beliau sudah tertanam akhlak yang baik, suka mengaji, suka berpuasa, lebih paham akan agama dibandingkan dengan teman-teman yang seumurannya. Beliau bergerak di dalam bidang pendidikan, karena baginya pendidikan adalah suatu bentuk perjuangan bangsa dan pendidikan adalah bidang yang mampu untuk berkembang sangat cepat. Walaupun dikatakan beliau cukup muda untuk mengemban amanah menjalankan persyarikatan di bidang pendidikan, beliau tetap melaksanakannya dengan senang hati, ikhlas, dan membantu anak-anak kecil di sekitarnya untuk tahu akan agama dan juga membantunya untuk belajar Al-Quran. Untuk latar belakang keluarga dan pendidikannya, yakni untuk tempat dan tanggal lahir, beliau lahir di Boyolali pada tanggal 9 April 2001, ayahnya bernama Bapak Triyono dan ibunya bernama Ibu Setiadiningsih. Untuk latar belakang kedua orang tua ini adalah ayah dan ibu tokoh sangat tahu akan agama. Mereka selalu mengajarkan agama sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayah beliau sudah meninggal kurang lebih 3 tahun yang lalu. Ibunya menjadi ibu rumah tangga dan penghasilan bergantung kepada kakak dan juga diri tokoh ini sendiri. Selain tokoh ini sedang mengemban ilmu kuliah di IAIN Salatiga, beliau juga bekerja sebagai penjaga toko di sebuah toko perlengkapan kemah atau mendaki sesuai dengan hobinya. Kemudian untuk saudara-saudara tokoh ini mempunyai 3 bersaudara. Anak pertama dari ibunya yakni perempuan bernama Kak Nindya Kumala Pratiwi. Kak Nindya ini sudah bekerja dan sebagai tulang punggung keluarga. Anak kedua yakni tokoh ini sendiri, Hafiz Malik Hakim. Beliau juga sudah bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga sekaligus sedang mengemban ilmu di IAIN Salatiga. Dan anak ketiga dari bapak ibu tokoh ini adalah laki-laki yang bernama Muhammad Irsyad Siddiq. Adik ini masih sekolah di bangku SD. Untuk lingkungan keluarga dan tempat tinggal tokoh ini, lingkungan sekitar sangat baik, ramah, dan juga memiliki jiwa partisipasi serta toleransi yang sangat tinggi. Karena di mana masyarakat sekitar adalah Nahdlatul Ulama dan untuk keluarga tokoh ini adalah Muhammadiyah, tapi karena jiwa toleransi yang tinggi menjadikan sebuah perbedaan kecil menjadi tidak ada apa-apanya dan dinilai sama. Kemudian untuk pendidikan yang ditempuh tokoh ini, beliau TK-nya di Pertiwi Penggung,
SD-nya di SD Negeri 1 Penggung, untuk SMP-nya di SMP Muhammadiyah 2 Jatinom, untuk SMA-nya di MAN 1 Boyolali, dan untuk kuliahnya di IAIN Salatiga. Untuk pengalaman yang membentuk kematangan diri tokoh ini adalah berawal dari saat kecil beliau dibiasakan oleh kedua orang tuanya untuk selalu berbuat sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Beliau mengajak teman sebaya dan beberapa anak kecil di lingkungannya untuk bersama-sama belajar mengenai agama karena beliau yakin berbagi ilmu merupakan dakwah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Sampai pada akhirnya ketika ayahnya meninggal, dia ingat pesan ayahnya untuk selalu di jalan kebenaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau dinasihati ayahnya agar jangan pernah meninggalkan apa yang sudah ayahnya ajarkan dan perintahkan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Disitulah beliau merasa ada tanggung jawab yang harus dijalankannya sendiri, sehingga itu membentuk jati dirinya. Kemudian untuk lingkaran pergaulan tokoh ini di pergaulan yang positif, di mana teman-temannya terkadang diajak oleh beliau dengan jalan kebaikan. Ketika ada temannya yang salah, beliau tidak segan untuk menegur dan juga menasihati. Bahkan terkadang beliau menasihati teman-temannya dengan suatu hadis. Bahkan dengan wanita pun yang bukan muhrimnya, beliau enggan untuk berjabat tangan. Beliau sangat menjaga harkat dan juga martabat diri terhadap yang bukan muhrim. Untuk kiprah di persyarikatan, awal mulanya ya ini sebelumnya tokoh ini memang sudah dilatih oleh ayahnya untuk berkiprah dalam persyarikatan. Beliau memulainya dengan mengajak teman, adik-adik tetangga untuk belajar agama bersama, lalu dengan bertambahnya usia. Dan ketika ayahnya sudah meninggal, beliau lalu mengajak kebaikan bersama orang-orang sekitar dan berbagi ilmu agama. Untuk hal yang dilakukan tokoh ini dalam berkiprah di persyarikatan, yakni dengan mengajak teman sebaya dan anak kecil di tempat sekeliling rumahnya untuk belajar agama bersama, mengajarkan tentang ilmu agama dan juga Al-Quran, serta belajar untuk khutbah di masjid ketika Jumat. Sebagaimana Rasulullah sering ajarkan untuk dakwahlah secara terang-terangan. Kemudian untuk jabatan yang diemban oleh tokoh ini, sejauh ini untuk jabatan beliau tidak terlalu mempermasalahkan, selagi niatnya tetap kepada kebaikan dan juga ingin menebar kebaikan bersama-sama. Lagi pula ini tokohnya masih muda. Kemudian beliau merupakan anggota dari Persyarikatan Muhammadiyah sekitar Boyolali. Untuk peran sosial yang dilakukan tokoh ini di luar persyarikatan yaitu untuk mencoba selalu berusaha saling membantu dan juga mengasihi antar keluarga, kerabat, tetangga sekitar, dan semua umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk penghargaan, beliau belum ada penghargaan secara intelektual, tetapi dengan adanya saling menghargai antar sesama Islam menurutnya sudah cukup dan termasuk penghargaan sendiri. Tokoh ini belum meninggal, dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.